Feby Anggraini turun tangan, Giorgino Abraham kelewat bucin dengan Yasmin Napper sampai begini, aku diselamatkan mama. Sedang di mabuk asmara, Giorgino Abraham sampai mendapat peringatan dari Feby Anggraini. Pasalnya, anak sulung dari dua bersaudara itu ternyata pernah kelewat bucin hingga berimbas negatif. Diketahui Giorgino Abraham kini tengah menjalin asmara dengan Yasmin Napper. Gino pun telah mengenalkan sang kekasih ke keluarga besarnya. Kehadiran Yasmin pun diterima dengan baik oleh kedua orang tua Giorgino Abraham. Namun gaya pacaran Giorgino Abraham di awal pacaran ternyata pernah berdampak negatif. Giorgino Abraham bahkan tak memungkiri dirinya sempat menjadi budak cinta alias bucin. Saking cintanya dengan sang kekasih, Giorgino Abraham bahkan sampai lupa pekerjaannya. Kadang waktu awal-awal saking bucinnya ia sampai lupa kerjaan, aku Giorgino Abraham. Mendengar hal tersebut, Yasmin pun sempat terkejut dan tak percaya. Giorgino Abraham spontan berdalih bahwa kebucinan yang dialaminya adalah hal yang wajar dialami di awal pacaran. Gino juga mengaku sering melupakan kerjaan, makan, demi cintanya. Banyak anak-anak muda tuh yang awal-awal pacaran, termasuk aku. Itu bisa sampai lupa kerjaan apalagi di zaman sekarang, ungkap Giorgino Abraham. Untungnya hal tersebut tidak berlangsung terus-menerus. Berkat Feby Anggraini yang tak ingin anaknya terus-terusan mengulang kesalahan. Apa yang dilakukan Feby Anggraini dianggap Gino sebagai sesuatu yang sudah menyelamatkannya. Untungnya aku diselamatkan sama mama. Kalian ini terlalu bucin, kembali kerja, kembali cari uang, pungkas Giorgino Abraham. Cinta bisa menjadi perasaan euforia, tetapi juga dapat memicu kehancuran besar ketika orang lain tidak membalas sentimen tersebut. Banyak orang telah merasakan sakitnya patah hati dan intensitas kegilaan dan menjurus kepada cinta obsesif. Salah satu ciri cinta obsesif adalah fokusnya pada pasangan sebagai objek untuk konsumsi atau kepemilikan. Alih-alih mencintai orang tersebut dan menginginkan yang terbaik untuknya, orang dengan kecenderungan obsesif mungkin mencintai orang lain karena kebutuhan mereka sendiri. Cinta obsesif membawa emosi ini lebih jauh sehingga menyebabkan seseorang terpaku pada orang yang mereka cintai seolah-olah mereka adalah objek yang dimiliki. Melansir dari Medical News Today, profesional kesehatan memang tidak secara luas mengakui cinta obsesif sebagai kondisi kesehatan mental. Namun, cinta obsesif bisa menjadi tanda tantangan dan kondisi kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenal penyebab, gejala, dan penanganan yang tepat untuk mengatasi kasus ini. Penyebab, erotomania dan gangguan delusi lainnya. Kondisi kesehatan mental seperti gangguan bipolar I dan skizofrenia, serta gejala yang dipicu oleh gangguan penggunaan alkohol, dapat menyebabkan delusi erotomania. Ini tidak sama dengan cinta obsesif, tetapi mungkin merupakan gejala dari kondisi kesehatan mental yang jauh lebih serius. Erotomania adalah gangguan delusi langka yang dapat menyebabkan seseorang percaya bahwa takdir membutuhkan hubungan tertentu. Orang tersebut bahkan mungkin menipu diri sendiri untuk percaya bahwa hubungan yang telah lama berakhir masih tetap penuh kasih dan sehat. Erotomania juga dapat menyebabkan seseorang percaya bahwa orang lain mencintai mereka. Terkadang, objek cinta mereka bahkan mungkin seseorang yang tidak mereka kenal. Misalnya, mereka mungkin percaya bahwa mereka memiliki hubungan dengan seorang selebritas. Beberapa delusi mungkin sangat ekstrim sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan penguntitan, pelecehan, atau perilaku kekerasan. Erotomania juga melibatkan gejala paranoia. Satu studi kasus tahun 2017 berjudul Delusional Disorder, Erotomanic Type, Exacerbated by Social Media UC, berpendapat bahwa media sosial dapat memperburuk erotomania.
Ini karena memungkinkan orang dengan kecenderungan obsesif untuk mengamati orang lain dari kejauhan dan merasa lebih dekat dengan mereka daripada yang mungkin mereka rasakan. Gangguan kepribadian ambang. Orang dengan gangguan kepribadian ambang mungkin sangat takut ditinggalkan dan mengalami kesulitan mengelola emosi mereka. Misalnya, emosi mereka mungkin tampak tidak proporsional dengan situasi dan mereka mungkin terobsesi dengan hubungan mereka. Mereka sering melihat hal-hal dalam istilah hitam dan putih, bergantian antara melihat seseorang sebagai benar-benar baik atau benar-benar jahat. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka mencoba mengendalikan orang lain atau memanipulasi pasangan agar tetap bertahan dalam hubungan. Orang dengan gangguan ini mungkin tidak memiliki identitas atau perasaan diri yang konsisten. Ini dapat memperburuk kecenderungan obsesif karena mereka mungkin berjuang untuk melihat diri mereka sendiri sebagai nyata atau layak secara individu, terpisah dari hubungan mereka. Gangguan ketergantungan. Kemampuan seseorang untuk membentuk keterikatan yang sehat dengan orang lain dimulai sejak dini. Orang tua atau pengasuhnya tidak stabil atau kasar dapat mengembangkan pola keterikatan yang tidak normal. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka menjadi obsesif, suka mengendalikan, atau takut dalam hubungan. Orang dengan gaya keterikatan yang tidak aman atau reaktif mungkin merasa disibukkan oleh ketakutan akan kehilangan. Mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi emosinya ketika hubungannya berakhir dan bersedia melakukan apa saja untuk mempertahankan pasangannya. Terkadang, keterikatan yang tidak aman membuat seseorang berada dalam hubungan yang kasar karena mereka takut kehilangan. Dalam kasus lain, hal itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kasar untuk mempertahankan pasangan. Trauma dan ketakutan ditinggalkan. Beberapa orang sangat takut ditinggalkan sehingga mereka mengembangkan kecenderungan obsesif. Kondisi ini mungkin berasal dari gangguan keterikatan atau muncul setelah trauma. Misalnya, seseorang yang pasangannya meninggal mungkin takut kehilangan pasangannya saat ini. Hal ini dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang tidak biasa atau tidak sehat untuk melindungi mereka. Kondisi kesehatan mental lainnya. Berbagai macam kondisi kesehatan mental dapat mendistorsi atau mengubah perspektif seseorang, membuat mereka lebih takut, obsesif, atau depresi. Ini dapat meningkatkan risiko mereka menjadi terobsesi dengan hubungan. Misalnya, seseorang dengan depresi mungkin percaya bahwa mereka tidak layak dan sendirian, atau bahwa satu-satunya aspek berharga dalam hidup mereka adalah hubungan mereka. Ini dapat menyebabkan perasaan atau perilaku obsesif. Norma sosial dan budaya. Beberapa norma sosial dan budaya menuntut lebih dari satu pasangan daripada yang lain. Kondisi ini bisa berarti bahwa beberapa orang tua dan pengasuh mengekspos anak-anak mereka pada gaya hubungan yang tidak sehat selama mereka dibesarkan. Misalnya, terpapar berbagai norma hubungan selama masa kanak-kanak dapat menyebabkan beberapa orang tumbuh dewasa dengan keyakinan bahwa cinta berarti kepemilikan, atau bahwa pasangannya harus melakukan semua yang mereka inginkan untuk membuktikan cinta mereka. Pola berpikir ini adalah salah satu ciri dari maskulinitas beracun. Orang dengan sifat ini mungkin percaya bahwa laki-laki boleh memperlakukan pasangannya dengan cara yang merusak secara fisik atau emosional. Mereka yang menunjukkan tanda-tanda maskulinitas beracun mungkin juga mengendalikan, menuntut lebih banyak dari pasangan mereka. Gejala. Gejala cinta obsesif bervariasi tergantung pada penyebab obsesi. Misalnya, seseorang dengan gangguan delusi mungkin mengalami perubahan realitas atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Sementara itu, orang dengan depresi mungkin memiliki harga diri yang rendah atau mengalami pikiran untuk bunuh diri.